Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini, renungan kita yang berjudul Pemeliharaan Tuhan Sempurna. Kisah Para Rasul pasal 28 ayat yang ke-8. Ketika itu, ayah Publisius karena sakit demam dan disentri. Paulus masuk ke kamarnya. Ia berdoa serta menumpangkan tangan ke atasnya dan menyembuhkan dia. Pada waktu itu, Rasul Paulus sedang menuju salah satu pulau, yaitu Pulau Malta. Dan di dalam perjalanannya, mereka menghadapi bencana yang dahsyat. Sampai-sampai rombongannya menyerah dengan kondisi mereka pada waktu itu. Dan ketika mereka sampai ke pulau itu, yaitu Pulau Malta, tempat itu bukanlah tempat di dalamnya ada orang-orang percaya kepada Kristus, melainkan orang-orang yang masih memiliki kehidupan primitif dan menyembah para dewa-dewa. Tetapi lihat, ketika mereka sampai di sana, justru Paulus dan rombongannya disambut dengan baik dan dilayani dengan baik. Dan ketika Paulus digigit ular yang berbisa, mereka mengira Paulus akan mati ketika itu juga. Tetapi Rasul Paulus tidak mengalami apa-apa. Pulau Malta bukan tempat orang percaya kepada Kristus. Namun ketika ayah dari gubernur, yaitu Publisius, sakit, Allah menunjukkan pemeliharaannya terhadap wilayah itu. Ayah dari Publisius itu pun sembuh. Saya masih ingat dulu waktu saya masih kelas 2 SD, kami sering ditinggalin pergi oleh kedua orang tua di rumah selama 3 minggu. Karena papa dan mama selalu sibuk pergi ke salah satu tempat, yaitu kampung yang jauh, untuk mengobati kakak saya yang sedang sakit. Dan terpaksa mereka harus nginap selama 3 minggu karena berobatnya harus diulang-ulang. Satu kali beras kami habis. Saya dan adik saya yang masih kecil menangis karena mau makan, gak ada nasi. Abang saya bingung mau berbuat apa, karena waktu itu kondisinya orang di kampung masih susah untuk mendapatkan beras. Terpaksa saya dan adik saya disuruh tidur, dan abang saya juga ikut tidur. Pada waktu itu saya belum mengerti cara berdoa. Saya cuma bilang, "Tuhan, aku lapar, aku pengen makan." Ketika kami bangun, ternyata nasi sudah tersedia. Ternyata ada saudara dari mama saya datang membawa beras, dan dia pun masak untuk kami. Melalui cerita ini, yang dapat kita renungkan adalah bahwa Tuhan yang kita sembah bukanlah Tuhan yang tidak memiliki belas kasihan, bukan Tuhan yang cuek, tapi Dia adalah Tuhan yang peduli, Tuhan yang selalu mengerti dengan kehidupan kita. Besarnya kasih Tuhan, Ia menebus dosa kita. Dan yang Tuhan mau dalam hidup kita adalah, mari kita mulai hari ini jangan pernah meragukan pertolongan Yesus dalam kehidupan kita. Jangan pernah meragukan Dia sebagai penolong kita, sebagai pemeliharaan hidup kita. Karena Yesus yang kita sembah, Ia tidak pernah mengingkari janjinya. Ia selalu menepati janjinya. Ketika kita meminta kepadanya sesuai dengan kebutuhan kita, percayalah, Tuhan pasti akan mencukupi segala apa yang menjadi keperluan kita. Sama seperti Kristus, Yesus hendak memberi makan 5.000 orang. Semua murid khawatir untuk mendapatkan makanan. Namun Yesus selalu percaya bahwa Bapa sudah menyediakannya. Demikianlah kita, teruslah tetap percaya atas pemeliharaan Allah di dalam kita. Amin.